Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwati iman yang berbahagia, para pemuda, para santri yang ikut menyaksikan acara ini. Pada suatu saat ada peristiwa yang menarik di dalam rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW pulang bepergian, sudah agak siang, sudah masanya dia makan, sudah masanya dia mengisi perut karena memang sudah siang. Kemudian beliau bertanya kepada istrinya, hal indakum min syai'? Apakah kalian punya makanan? Begitu kata Rasulullah kepada istri-istrinya. Maka istrinya menjawab, kata istri-istrinya, lah, kebetulan tidak ada makanan. Bayangkan Rasul sudah agak siang, dia belum makan sama sekali, dia perutnya lapar. Kemudian bertanya kepada istrinya, adakah makanan? Ternyata jawabnya tidak ada. Apa sikap Rasulullah SAW menghadapi situasi yang seperti itu? Situasi yang barangkali tidak nyaman buat kita ketika kita lapar, tapi tidak ada makanan. Tapi apa yang Rasul katakan? Bagaimana sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi situasi seperti itu? Maka dengan ringan, ketika dia bertanya, adakah makanan atau tidak, padahal dia sedang lapar, kata beliau, idzan inni shaimun. Kalaulah tidak ada makanan, biar aku hari ini saum saja. Begitu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ringan Rasulullah SAW. Begitu lentur hati Rasulullah SAW. Sesuatu yang tidak nyaman, tapi justru dijadikan sesuatu yang berpahala, menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini shaimun. Kalau memang tidak ada makanan, biarlah aku saum saja. Kemudian di lain waktu Rasulullah SAW datang kepada istri-istrinya dan beliau sedang saum. Qad asbahtu shaiman. Begitu penjelasan Rasulullah setelah menggambarkan situasi itu. Padahal ketika itu saya sedang saum. Tapi ketika beliau datang, istri-istrinya dengan penuh bangga dan penuh kegembiraan menyambut sang suami. Kenapa? Gembira suami datang karena makanan sudah tersedia. Maka Rasulullah SAW datang, kemudian istri-istrinya mengatakan, ahdalan hais. Alhamdulillah, ada kiriman makanan. Makanan yang tidak sederhana, namanya hais. Makanan hais itu makanan yang dibuat campuran dari kurma dengan keju, kemudian ditambah susu kering. Itu makanan istimewa. Istri-istrinya dengan sengaja menyediakan buat Rasulullah SAW. Bayangkan, Rasul datang ke rumah, beliau sedang saum. Tapi ternyata istrinya dengan sumringah menyambut kedatangan beliau dengan harapan beliau segera menyantap makanan istimewa yang sudah disediakan. Bagaimana sikap Rasulullah SAW? Beliau sedang saum. Tapi istri-istrinya mengharap supaya dia makan. Maka beliau ketika mendengar bahwa ada makanan yang sudah disiapkan, makanan istimewa yang diberikan dengan rasa bangga oleh istri-istrinya, beliau mengangkatkan hari ini bawa ke sini. Pak Akala, beliau makan. Dia membatalkan saumnya
demi untuk mengenakan hati istri-istrinya. Barangkali selintas kita berpikir, dengan demikian Rasul kehilangan pahala karena saumnya tidak jadi. Tidak. Dia tidak kehilangan pahala, tapi sedang ganti pahala. Pahala saum sunatnya diganti dengan pahala mengambil hati istri-istrinya, mengambil kerelaan istri-istrinya, mempertimbangkan perasaan istri-istrinya. Itu adalah bagian dari ibadah seorang suami. Beliau tidak kehilangan pahala. Walaupun saumnya tidak jadi, kenapa diganti dengan pahala? Sikap yang baik kepada istri. Itu adalah bagian dari tanda kebaikan seseorang. Kualitas seseorang di dalam berakhlak dan berperilaku, etika hidup, bagaimana dia sikap kepada istrinya. Karena itu bersikap baik kepada istri dapat pahala. Itu sebabnya beliau tidak kehilangan pahala, cuma sedang mengganti pahala. Pahala saum sunat diganti dengan pahala sikap yang baik kepada istri. Yang dapat kita ambil pelajaran dari sana. Yang pertama yang harus kita catat secara fikih. Yang terjadi tadi adalah saum sunat. Saum sunat itu bisa diniatkan walaupun sudah terbit fajar. Asal dia belum makan apa-apa. Itu yang terjadi ketika Rasul mengatakan izan ini soimun. Kalau tidak ada makanan saya saum saja. Itu saum sunat boleh mendadak. Berniat saum pada sudah lewat fajar. Tapi kalau saum wajib itu tidak bisa. Man lam yubayit siam qabla fajri la siyamalah. Barang siapa yang tidak meniatkan saum sejak sebelum fajar, berarti sejak malam. Saum wajib harus sudah diniatkan. Tidak bisa seperti saum sunat yang tadi. Saumnya diniatkan setelah terbit fajar. Itu saum sunat boleh. Tapi saum wajib tidak bisa. Kita harus meniatkan untuk saum wajib sejak semalam. Sebelum fajar kita sudah berniat untuk saum. Apa yang terjadi yang kita tonton dari episode kehidupan Rasul itu? Begitulah akhlak Rasulullah SAW. Betapa dia menghargai istrinya. Bagaimana dia merasakan hati istrinya. Memberikan harapan-harapannya. Tidak mengecewakannya. Bahkan kadang-kadang amalan ibadah yang hukumnya sunat beliau korbankan. Dalam artian apa? Ia berpindah dari seibadah ke ibadah yang lain. Yang kedua, sebagai bagian dari bekal kita menghadapi Ramadan apa? Saum itu pilihan. Saum itu bukan keterpaksaan. Saum adalah pilihan. Harus dihadapi dengan kegembiraan. Harus dihadapi dengan penuh semangat dan keikhlasan. Berpuasalah dengan dewasa. Berpuasalah sebagai pilihan. Ketika puasa sebagai pilihan, maka puasa nyaman buat kita. Justru lapar itu menjadi bahagia. Ketika saum itu pilihan. Tapi seringkali banyak orang kekanak-kanakan. Menganggap saum sebagai beban. Dengan segala cara dia memuaskan diri. Untuk mengganti saum yang tadi dianggap dia kehilangan. Kenikmatan. Dengan berbuka digambarkan bermacam-macam. Padahal tidak seperti itu. Saum adalah kenikmatan. Di mana sudut pandang bisa seperti itu? Hati kita. Nikmat dan tidak nikmat bukan dalam wujud fisik, tapi dalam sikap kita menghadapinya. Maka Rasulullah SAW mengatakan seorang mukmin seperti apa? Tanda dan gambarannya. Idza syarotka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'minun. Apabila kebaikan menggembirakanmu, menyamankanmu, dan keburukan menggelisahkanmu, itu adalah iman. Idza syarotka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'minun. Apabila kebaikan menggembirakan kita, ibadah menyamankan kita, ibadah menikmatkan hidup kita. Kemudian sebaliknya ketika maksiat itu menggelisahkan kita, itu adalah tanda seorang mukmin.
Barangkali ada orang-orang yang saum tapi merasa tersiksa. Barangkali ada orang-orang yang melaksanakan ketaatan kepada Allah tapi karena terpaksa. Maka barangkali yang harus kita pertanyakan adalah kualitas keimanannya. Rasulullah SAW mengatakan, "Al-lailu tawilun wala tuqassirhu bimanamika. An-naharu mudiun wala tuqaddirhu bi asamika." Malam itu panjang, jangan kalian pendekkan dengan tidur kalian. Bangun malam sebuah kenikmatan buat seorang muslim. Membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, mengisi malam-malam dengan ketakwaan, itu adalah bagian kenikmatan yang Allah sediakan di dalam bulan Ramadan. Wa naharu mudiun. Hidup ini terang benderang. Hidup ini bahagia. Dunia itu indah. Wala tuqaddirhu bi asamika. Jangan dikeruhkan dengan dosa-dosa kalian. Hidup ini indah. Yang mengeruhkannya adalah dosa. Hidup itu panjang, bermanfaat ketika diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata kuncinya adalah nikmatilah sebagai bagian dari kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang sering kita bacakan ketika kita baca Al-Fatihah setiap kali sholat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Orang yang imannya berkualitas ketika dia merasa nikmat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpuasa, menahan lapar, itu kenikmatan buat seorang mukmin, bukan siksaan. Mudah-mudahan kita bisa puasa dengan lebih dewasa. Dalam artian di dalam pikiran, harus pikiran orang dewasa bahwa ini adalah kenikmatan yang harus dinikmati, bagian daripada keindahan kehidupan. Lapar adalah kenikmatan kalau ada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita isi ibadah Ramadan dengan penuh kecintaan, dengan penuh antusias. Mudah-mudahan melahirkan kebahagiaan, kenyamanan, ketentraman di dunia, dan harapan-harapan kebaikan di akhirat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.